Kalau Bapak Ibu Ananda semua mencoba menepuk papan di depannya, maka ini baru kita mendengarkan bunyi. Itu baru bunyi, tapi belum musik. Kapan dia menjadi musik? Ketika dia sudah mulai dibuat berulang dan berirama. Coba sekarang buat Ananda, saya mau praktekkan. Ayo kita bertepuk satu kali. 1, 2, 3, 4. Oke, itu tepuk hanya bunyi. Tepuk pramuka. Ini tepuk dan menunjukkan sebuah irama, menunjukkan sebuah ritmik, dan itu masuk dalam kategori musik. Kalau ada kentut di kamar, itu adalah bunyi. Tetapi kalau kentutnya direkam dan ditata menjadi satu irama, maka kentut pun bisa jadi musik. Ya, maka tidak heran di YouTube kita bisa melihat berbagai keunikan-keunikan yang lahir dari yang semula kita tidak pernah sangka. Bunyi ayam pun dia bisa jadikan musik. Bunyi apa saja, bunyi-bunyi burung dia jadikan musik dan seterusnya. Nah, betapa hubungan antara bunyi dan musik itu ada pada irama-irama dan ritmik-ritmik itu. Terus terang, kalau kita hanya pada bunyi, manusia diberikan oleh Allah satu kekuatan besar berupa ritmik. Kalau tanpa ritmik ini, maka hari ini pun kita berdiri tegak tanpa kekuatan apa-apa dan mati dalam seketika itu. Adalah detak jantung yang konstan. Itu adalah sebuah ritmik yang tidak pernah berubah sepanjang waktu sampai batas akhir yang sudah ditentukan. Bayangkan kalau detak jantung kita tidak konstan, kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Mungkin kita tidak akan pernah normal di dalam berbicara. Mungkin kita tidak akan pernah normal dalam melihat, kemudian dalam bersuara dan seterusnya. Karena konstannya ketukan-ketukan itu, maka kita memiliki kekuatan normal. Ya, secara normal kita bisa bercakap-cakap, berbahasa, berbicara dan seterusnya. Nah, itu. Jadi melalui bunyi yang berirama, ada ketukan di dalamnya, maka kehidupan itu terjadi. Bayangkan kehidupan itu terjadi. Manusia hidup dari irama-irama itu. Ada getaran yang mendasari, kemudian diciptakan secara berirama, maka kita menjadi hidup. Jadi kehidupan itu lahir dari ketukan-ketukan yang tersusun secara berirama. Nah, itu secara alami diciptakan hadir karena ada yang kita yakini sebagai Allah Subhanahu wa taala, dan itu melakukan itu. Lalu manusia kemudian mencoba mengadopsi bagaimana alam itu dilahirkan dalam bentuk, apakah dalam bentuk instrumen. Ingat bahwa kalau kita berbunyi, kita menuturkan sebuah bunyi misalnya, itu tidak lain ada alat teknik yang ada di dalam diri kita. Misalnya misalnya pita suara kita, kemudian ada resonansi dada kita, ada getaran yang terjadi yang menyebabkan saya bersuara dan Bapak Ibu Ananda semua bisa mendengarkan. Kalau tidak ada persoalan teknis di sini, tidak mungkin kita mengeluarkan bunyi, mengeluarkan suara, tidak mungkin kita bertutur, tidak mungkin. Kemudian dari diri kita, dari sistem yang ada di dalam tubuh kita, ternyata dianalogikan masuk ke dalam sebuah instrumen. Seperti tandilo tadi malam. Tandilo itu memiliki senar, kemudian memiliki tumpuan, kemudian memiliki resonansi, dan kemudian ketika digetarkan, itu akan melahirkan bunyi. Sistemnya hampir sama di dalam diri kita. Maka musik bisa lahir dari manusia, musik juga bisa lahir dari sebuah instrumen. Ya, kalau dalam ilmu musiknya dia sebut katanya ini musik vokal, ya musik vokal. Karena dia merasa bahwa bagian-bagian teknisnya ada di dalam diri manusia. Mengapa tandilo, mengapa kecapi disebutkan bahwa itu ada kepalanya, ada telinganya, ada lehernya, ada badannya? Mengapa mengambil posisi manusia itu? Ada kepala, ada leher, ada badan. Mengapa bukan nama lain? Ternyata bahwa kecapi atau instrumen apapun itu mencoba dihidupkan oleh manusia. Manusia mencoba menghidupkan hal mati itu. Oleh karena kecapi itu, oleh pemilik kecapi, oleh pemain kecapi tidak akan pernah
mengabaikan kecapinya atau meletakkan sembarang kecapinya. Seperti kalau di Makassar ada gendang, mereka tidak akan pernah melangkahi gendang itu seenak mungkin, seenak saja gitu. Karena apa? Mereka menghidupkannya, meletakkannya dia sebagai jiwa kemanusiaan itu, manusia itu sama seperti manusia. Jadi kecapi itu ada lehernya, ada apanya, ada telinganya, ada perutnya, ada itu semuanya. Itu menunjukkan bahwa manusia mencoba menganalogikannya sebagai makhluk hidup. Nah, karena makhluk hidup, ia patut diletakkan pada sesuatu tempat dan seterusnya. Dan kemudian karena dia makhluk hidup, maka dijelaskan menjadi bernilai. Ada nilai-nilai yang akan dilahirkan dari bagaimana memainkan itu. Tandilo, tadi malam kecapi, ternyata permainan kecapi Manda tadi malam, kita bisa lihat bagaimana pergerakan ritmik yang dia bangun di situ, irama yang dibangun, turut tuturannya pun juga ikut. Itu artinya ia sedang menuturkan bunyi-bunyi yang sudah berirama di dalam kecapinya itu. Kita mendengarkan betul-betul tadi malam saya meresapi tuturan itu benar-benar dibunyikan sekian panjang dan terus dengan makna-makna seperti menuangkan makna nasihat. Ada banyak nasihat yang dituangkan tadi malam ya. Meskipun saya tidak pasti dalam bahasa Mandar, tetapi paling tidak bahwa ia telah menyampaikan banyak makna di situ untuk dipahami bersama. Bahwa kita tidak hanya sekedar mengenali kecapi itu dalam bentuk benda mati, tetapi dia adalah benda hidup yang menyampaikan sesuatu untuk kita. Ya itu. Nah, dalam relasi inilah kemudian maka kita tidak bisa abai terhadap apapun yang menjadi instrumentasi kita di dalam kebudayaan kita. Nah, tidak heran kalau hampir semua budaya memiliki instrumen yang ada mirip-mirip namanya. Misalnya kalau di Mandar itu namanya kecapi, di Makassar juga kecapi, di Bugis juga kecapi. Tapi ketika kita ke Sumatera, ternyata ada namanya kulcapi Batakara. Tidak ada. Hasapi Batak Toba, misalnya. Jadi hasapi mirip-mirip semua, kecapi hasapi. Keluar ke wilayah Filipina, ternyata dia sebut budiapi. Itu pertanda baru nama saja itu oleh seorang analis mengatakan bahwa itu pertanda bahwa kita punya relasi persaudaraan yang kuat antara wilayah ini, wilayah ini, wilayah ini. Mengapa mirip-mirip semua? Kalau di Kalimantan itu disebut sape, ya kan? Hampir kecapi, sape gitu ya. Sama kalau kita mengatakan tari sapin Melayu, sapin. Apa nama di sana di sini? Di misalnya di Parepare, tari jetpen, zapin, jetpen. Semua ada kaitan-kaitan, hanya persoalan apa ya? Bagaimana fonemnya yang mereka lakukan. Jadi setiap wilayah itu ada. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya kalau ada garis sejarah yang kita telusuri di sini, pasti ada hubungan persaudaraan itu. Mengapa kita tidak bangun persaudaraan itu dari itu semua? Berangkat dari musik itu. Coba telusuri Tandilo, di mana lagi ada bentuk-bentuk Tandilo yang mirip-mirip namanya dan seterusnya di wilayah mana? Mungkinkah ada relasi persaudaraan yang kuat antara masyarakat Mandar dengan masyarakat yang lain? Nah, ketika ada kecapi, saya tidak pernah ragu bahwa kita bersaudara. Pasti kita bersaudara. Nama itu sudah menghubungkan kita. Pasti ada relasinya Makassar, ada relasinya Bugis di sini yang kuat. Jadi betapa musik itu sangat sangat kuat sekali di dalam menopang kehidupan kita, memberikan makna pada kehidupan kita, dan mencoba bagaimana kita memiliki kekuatan dari semua unsur-unsur yang dimiliki. Saya pernah meneliti di Gunung Kemukus di Pulau Jawa. Di sana ada namanya Gunung Kemukus, dan di wilayah sekitar itu ada tanah lahan sawah, dan ternyata ada musim-musim tertentu pada waktu itu pertama kali orang diundang. Begitu sampai ke Gunung Kemukus, mereka melakukan hubungan seksual suami istri. Loh, apa hubungannya hubungan seksual suami istri dengan Gunung Kemukus dengan persawahan? Ternyata mereka mempercayai bahwa hubungan seks ini memberikan efek
terhadap kesuburan tanaman. Apa hubungannya antara itu? Dia katakan bahwa getaran itu, ingat, getaran itu adalah definisi dari bunyi. Bunyi adalah getaran, ya kan gitu. Jadi ternyata getaran-getaran itu mengalami sebuah proses yang namanya harmoni, bergetar secara harmoni kepada tanaman. Ada banyak peneliti juga yang mencoba memberikan musik pada tanaman, ternyata pertumbuhannya subur. Nah itu di Gunung Tembus melakukan itu. Hubungan seks itu menjadikan bahwa ada getaran kenikmatan yang menyuburkan kemudian tanaman. Tapi sayang, tradisi itu kemudian berhenti karena digantikan dengan ya itu tadi, prostitusi. Sudah tidak lagi pada tradisi yang memang tujuan untuk penyuburan tanaman. Akhirnya itu dihentikan. Nah, bahwa getaran itu kalau misalnya ada kecapi di sini digantung, di sebelah kanan juga ada yang digantung. Jika kecapi itu tegangannya sama, kemudian dipetik yang sebelah sini, maka dawa yang sebelah sini akan bergetar. Inilah yang disebut dengan getaran harmonik. Getaran harmonik itu, ini yang dipetik, kok bisa di sini bergetar? Maka tidak heran Mandar memiliki itu. Relasi getaran itu Mandar punya. Di mana dia punya? Di Lusquin-nya. Kalau misalnya Bapak Ibu mencoba mendengarkan Lusquin, dulu orang tua kita mencoba menggunakan misalnya gitar dengan tali swasta. Ya. Ketika itu digetarkan, ternyata memiliki frekuensi dengan anting-anting seorang wanita. Kadang-kadang dia mau tidur, wanita tengah malam mau tidur, mendengar Lusquin siapa, dia tidak bisa tidur, dia harus turun ke situ. Ada getaran harmonik yang sampai pada unsur yang dia pakai. Itu betapa kekuatannya itu. Kalau secara ilmiah tidak ada kayaknya apa hubungannya itu. Nah, makanya kita coba angkat bahwa ternyata getarannya itu sangat mempengaruhi yang disebut harmonik. Dan itu dalam antropologi biasa disebut dengan megisimpatetik. Megisimpatetik. Jadi ada getaran yang megis. Dia sebut gitu ya. Jadi megisimpatetik namanya. Nah, kalau kita di ilmu musik disebut harmonik, ya, biasa kali harmonik. Jadi hubungan-hubungannya sebenarnya adalah yang mencoba menguatkan semua kultur kita. Di setiap kultur punya warna yang berbeda dengan kultur yang lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa antara satu kultur dengan kultur yang lain telah terjadi sebuah akulturasi musik ataupun tuturan ataupun sastra di dalamnya. Maka kita tidak bisa menyangkal misalnya bahwa hal-hal yang ada di Mandar ada sebagian juga di Bugis, ada sebagian juga di wilayah sekitarnya, Makassar atau Toraja dan seterusnya. Demikian sebaliknya, karena memang ada selalu interaksi antara kita dengan yang lain. Orang Mandar pergi menonton sebuah pertunjukan di Toraja, begitu pulang sang seniman ini atau sang pelaku seni ini kemudian mencoba mengolah tontonannya, kemudian menjadikan sebuah karya yang inovatif. Sebenarnya adalah relasi juga, relasi dengan hasil pengamatannya dan dari apa yang dia tonton sebelumnya. Jadi selalu berkait begitu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga musik itu kita sudah kenali misalnya ritmik, tempo, irama, kemudian ada harmoni dan ada dinamika yang kita biasa mainkan. Nah, tadi malam itu saya mencoba terus menangkap bagaimana Tandilo itu menggetarkan, kemudian bergetar, kemudian memberikan satu ritmik, ketukan-ketukan, dan bagaimana unsur-unsur yang resonansi yang ada di situ digunakan untuk memberikan pola ritmik yang ada di musik itu, sehingga memberikan satu kekuatan terhadap dirinya. Jangan dibandingkan dengan gamelan, karena itu akan selalu mati. Setiap pertunjukan misalnya orang Sulawesi di Jawa selalu merasa mengecilkan diri, karena aduh kita ini cuma bawa kecapi Mandar, kecil sekali suaranya. Begitu bunyi gamelan, besar sekali gamelan. Seakan-akan kekuatan itu hanya pada itu, bahwa kita punya kekuatan dalam diri kita sendiri gitu. Jadi kita tidak perlu mengecilkan diri ketika kita sudah berinteraksi dengan instrumen musik yang lain. Tetapi kita semuanya sama,
punya kekuatan pada dirinya sendiri, gamelan punya kekuatan pada dirinya, kecapi Bugis punya kekuatan pada dirinya, kecapi Mandar juga punya kekuatan pada dirinya, demikian juga Tandilo dan seterusnya. Jadi itu. Nah, oleh karena itu kita selalu punya percaya diri. Sampai pun kalau dimainkan mereka juga punya kekuatan sendiri. Tetapi dalam interaksi kemudian musik ini ketika saya mencoba mengadaptasikan instrumen musik misalnya kecapi Bugis dalam kaitannya dengan perkembangan musik-musik dunia, wah ternyata bisa juga diolah untuk bisa mengiringi itu, untuk bisa memainkan itu. Bahkan saya coba kecapi Bugis dengan menggunakan kecapi Bugis dengan memainkan pola-pola sayang-sayang yang ada di Mandar, itu ternyata bisa terjadi. Padahal sebelumnya tidak pernah kita temukan bahwa ada kecapi yang dimainkan untuk memainkan petikan Luskin misalnya. Itu ternyata bisa. Dan itu saya sudah tempatkan di channel YouTube saya. Di channel YouTube saya itu bernama Andi Agus Salim Aceh Petama Dendang. Ya. Jadi Bapak Ibu, adik-adik semua, kalau sempat melihat itu, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan di situ juga saya tempatkan di situ berbagai, misalnya bagaimana cara menyetem, bagaimana cara melakukan sinkronisasi antara dawai 1 dawai 2, bagaimana cara menyetem, bagaimana teknik penjarian, bagaimana teknik petikan, dan bagaimana teknik bernyanyi dalam hubungannya dengan instrumen. Semua sudah ada saya sediakan. Channel itu saya sediakan itu adalah untuk para guru-guru yang ada di perbatasan. Dan kemudian konten-konten yang lainnya pun juga saya hadirkan itu dalam rangka menyentuh semua perantau-perantau kita, baik dari Mandar, Makassar, Bugis, Toraja yang di rantau sana yang jauh, untuk tetap kembali, untuk tetap mengingat wilayah. Mereka sudah ada di luar sana. Jadi seringkali saya menerima chatting melalui WA atau melalui aplikasi di Facebook itu. Orang Australia, orang Amerika, yang tinggal orang Mandar yang ada di Amerika, orang Bugis yang ada di Australia, di Belanda dan seterusnya, mengirimkan kata, wah kami sangat senang dan kami menunggu lagu berikutnya. Jadi selalu ada respon seperti itu. Itu pertanda bahwa musik dimanapun berada selalu berterima dengan siapapun. Saya mencipta lagu, saya berkarya sastra lisan, sastra tutur, mencoba dengan bahasa Bugis. Kemudian saya konsep dan komposisi aransemen dalam bentuk paduan suara. Dan itu kemudian dipertaruhkan di tingkat internasional. Dan ternyata mereka mengapresiasinya sampai kami memperoleh medali emas. Bahkan kami tampil di Vietnam, meraih champion di Thailand, apalagi kalau di Indonesia. Saya dengan kecapi, dengan dawai yang kita kenal sebagai instrumen musik yang sederhana, yang oleh sebagian orang memandangnya itu adalah kelas bawah. Saya dengan kecapi, saya bisa kemudian menginjakkan kaki di Inggris. Saya diundang di sana. Kemudian saya mengajar di West England University dan Roehampton University. Apa yang mereka pelajari? Ya permainan kecapi Bugis. Mengapa mereka pelajari? Hanya karena mereka sudah mengenalnya. Kalau Tandilo dan kecapi Mandar nanti akan dikenal mendunia, insya Allah kemungkinan dari tokoh-tokoh ini akan diundang ke sana dengan sendiri. Saya sendiri alumni seni musik. Saya pemain musik barat. Saya pemain piano klasik, gitar klasik. Itu semua musik-musik barat yang saya pelajari. Saya pemain orkestra yang biasa 40 orang itu main. Saya bergabung di Indonesia Wind Orchestra di Yogyakarta. Nah, tetapi tidak pernah saya diundang untuk ke luar negeri. Kenapa? Lebih jago orang di sana. Saya juga pemain band, tapi tidak pernah saya diundang. Sehebat-hebatnya saya bermain band, sehebat-hebatnya saya bermain gitar klasik, membawakan lagu Lagrima, membawakan lagu apa dan sebagainya, tapi tidak akan pernah saya diundang. Kenapa? Lebih hebat orang di sana. Coba bawakan kecapi Mandar, mereka tidak akan pernah bisa melakukannya. Hanya kita yang bisa melakukan. Jadi anak-anak yang saya berikan semangat bahwa lakukan itu. Jangan pernah merasa kecil hanya itu kan kecapi orang kampung itu. Orang kampung. Setiap orang mendengarkan kecapi selalu meletakkan itu satu kelas terbawah. Padahal
Mengapa kita tidak coba angkat? Makanya sampai saya profesor pun nanti ke depan, saya akan tetap main kecapi. Saya akan tetap main instrumen musik tradisional. Saya tidak hanya main kecapi bugis saja, saya juga main pemain suling, pemain gambus, pemain mandalion, biola bugis juga saya biasa mainkan. Jadi alhamdulillah Allah memberikan anugerah untuk itu. Saya bisa mainkan instrumen-instrumen yang berbeda, termasuk ritmik seperti gendang bugis, gendang Bali. Saya juga termasuk belajar kendang di Jawa Barat. Hampir 3 bulan saya penelitian di sana, bergabung untuk kendang jaipongan. Saya belajar sinden. Saya belajar tentang bagaimana para nayaga itu, kemudian bagaimana juga saweran-saweran itu dengan bajidor di depannya. Makanya ketika tadi malam melihat pertunjukan kecapi, kemudian ada Peoro di sini, kemudian ada sawer ya, mungkin di Mandar itu tidak dia sebut sebagai sawer, bukan saweran kalau di Mandar, pasti ada istilahnya, ya pemacot. Ya. Itu mirip dengan di Jawa Barat, Sunda, waktu saya penelitian di Muara Baru Sungai, di Muara Baru Sungai di Pamanukan, saya ketemu dengan musik gamelan, kemudian di belakangnya adalah para gadis-gadis Sunda. Sama seperti di sawer juga, di sawer, kemudian bahkan pada saat itulah pertemuan jodoh bisa terjadi. Bahkan bisa melamar pada malam itu pula dengan mohon izin kepada keluarganya, itu bisa terjadi pelamaran dan seterusnya. Yang saya tangkap tadi malam itu adalah sebenarnya bagaimana orang Mandar menghargai perempuan itu lewat musik kecaping itu misalnya ya. Musik kecaping dihadirkan, lalu dihargai perempuannya. Apa tujuan, apa bentuk penghargaan orang Mandar terhadap wanitanya adalah menemukan jodohnya atau mencarikan jodohnya. Dia tidak ingin ada perempuan Mandar yang menjadi gadis tua sampai nenek-nenek. Itu artinya orang Mandar peduli pada keturunan. Kalau dia tidak peduli pada keturunan, gadis-gadis tidak perlu dicarikan jodoh, tidak perlu dicarikan media atau ruang untuk mempertemukan jodohnya. Tetapi karena kuatnya misalnya itu, maka saya menangkap orang Mandar betapa luar biasanya menjaga keturunan itu dan mempersilahkan bahwa turunan-turunan harus melahirkan generasi melalui media musik itu. Itu artinya bahwa musik, atau kita mengatakan bahwa kita sedang menuangkan makna ketika pertunjukan musik itu terjadi. Kita sedang menuangkan makna. Makna apa itu bang? Makna sosial, hubungan sosial bisa terjadi antara kita semua. Ada fungsi-fungsi ekspresi diri dan juga fungsi perjodohan itu. Kalau di Bugis tidak ada seperti tadi, tetapi hanya mereka menggunakan misalnya kalau ada pesta, orang tua itu pasti mengundang anaknya juga ikut. Nah, ikut ke pestanya pamanmu. Nanti supaya dia bertemu juga sepupunya kah atau siapa di sana yang akan bisa, dia barangkali juga Allah nanti akan berikan jalur untuk perjodohan. Itu artinya orang-orang kita, orang-orang Mandar peduli pada keturunan, peduli pada perempuannya dan menghargai total perempuan itu. Jadi saya melihatnya dari sisi itu ya, bahwa betapa itu pentingnya kita mencoba melihat setiap pertunjukan itu dari sudut-sudut yang bisa mengangkat derajat kita semuanya untuk mengangkat posisi kita sebagai orang Mandar. Saya pikir itu yang gambaran yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan Anda dan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.